Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, yang lain? Baik, alhamdulillah. Sehat kan? Sehat? Tubillah. Wabi Islam Madinah Wabi Muhammadin Nabi wa Rasulullah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Nah, sekarang kegiatan anak-anak di rumah apa? Selama tidak masuk ke sekolah, kegiatannya di rumah apa? Tugas apa yang anak ketahui tentang virus corona atau virus COVID-19? Bakteri, virus. Kok salah, Kak? Nah, apa yang anak-anak lakukan untuk tetap menjaga kesehatan? Apa yang dilakukan? Ayo, coba Rendra jawab. Apa yang dilakukan? Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Apalagi yang lain? Cuci tangan. Cuci tangan. Kalau keluar? Jauhi kerumunan. Hindari kerumunan. Iya. Harus pakai masker. Perhatikan PowerPoint-nya, anak-anak perhatikan PowerPoint-nya ya. Tadi pernah bernuan enggak? Sebuah pantun. Nah, Ibu ulangi bacanya. Tujuan pembelajaran dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia, siswa dapat menganalisis 3 bagian organ peredaran darah manusia dengan tanggung jawab. Dengan menganalisis gambar organ peredaran darah manusia, siswa dapat menentukan satu fungsi setiap organ peredaran darah manusia secara penuh tanggung jawab. Dengan mengidentifikasi gambar peredaran darah manusia, siswa mampu menelaah 8 gangguan pada organ peredaran darah manusia. Kemudian yang keempat, dengan memperhatikan dan membaca contoh pantun, siswa dapat menentukan ciri-ciri pantun. Yang kelima, dengan memperhatikan contoh pantun, siswa dapat membuat sebuah pantun dengan percaya diri. Nah, kemudian karbon dioksidanya akan dibawa ke paru-paru, ditukar dengan oksigen dengan cara kita bernapas. Nah, sekarang ini paru-parunya. Paru-paru. Kelihatan? Rendra. Kelihatan? Nah, kelihatan paru-parunya? Siapa yang bersedia membaca? Jadi, darah tuh selama ini kita kan taunya jantung saja yang berfungsi untuk memompa darah. Nah, ternyata ada bagian-bagian lain, yaitu ada 3 tadi. Apa aja tadi? Yang pertama ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah, yang ketiga paru-paru. Oke. Sudah bisa kan? Ya. Paru-paru. Nah, sekarang penyakitnya, gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, kita biasa ngecekkan kalau kita penyakitnya. Nah, gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena keturunan, kelainan bawaan, kelainan sejak lahir, maupun gaya hidup dan makanan yang tidak sehat. Nah, kalau makan makanan yang tidak sehat akan menimbulkan penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah. Contohnya mengkonsumsi makanan yang berlemak dan berkolesterol tinggi, kebiasaan merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, ini gangguan-gangguan pada peredaran darah kita. Nampak, Nak? Kelihatan, Nak? Kelihatan, Nak? Nah, nampak? Nampak. Nah, kelihatan? Satu anemia. Apa tuh anemia? Gangguan ini berupa rendahnya kadar HB.
hemoglobin dalam darah. ciri-cirinya apa? Penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing, pucat, mata berkunang-kunang, anemia, Dapat disebabkan oleh luka yang dan oleh luka yang mengeluarkan banyak darah, kekurangan zat besi, atau adanya penyakit seperti kanker tulang. Nah, anemia ini sering kita kecekkan kurang darah. Kalau kita ngeceknya. Jadi nama penyakitnya anemia. Untuk kalau kecek kita orang dusun kurang darah, ya. Nah, kalau hipertensi itu darah tinggi. Ya. Hipertensi darah tinggi. Kalau hipotensi itu darah rendah. Nah, kemudian kanker darah. Kanker darah itu leukemia. Pernah dengar leukemia? Ren, main teman. Pernah dengar leukemia? Pernah. Nah, gimana sering dengar filia itu gangguan yang disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah tidak membeku atau sulit untuk membeku. Nah, kalau dia ngalir terus darahnya. Nah, itu untuk hemofilia. Kalau varises apa? Rendra, coba baca, Ren. varises merupakan pelebaran pembuluh balik vena yang umumnya terjadi di bagian betis. Di bagian betis tersebut tampak toniolan berbelok-belok berwarna biru yang disebut varises. Varises terjadi karena terlalu lama berdiri atau kerja yang banyak menggunakan kaki. Nah, sekarang kita analisis lagi. Bagian organ darah tadi ada berapa? Bagian organ darah tadi ada berapa? Ada 3. Yang satu apa? Jantung. Yang kedua? Pembuluh darah. Yang ketiga? Paru-paru. Oke. Sekarang fungsinya. Jantung apa fungsinya? Ayo, siapa yang ingat? Ayo. Jantung. Apa fungsi jantung tadi? Memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau pembuluh darah, siapa lagi? Ayufa, ayo jawab. Pembuluh darah? Pembuluh darah apa fungsinya? Pembuluh darah. Apa fungsinya tadi? Nah, tempat mengalirnya darah ke jantung. Darah dari jantung ke seluruh tubuh, ya. Fungsi pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, sekarang paru-paru apa fungsinya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Paru-paru. Mensuplai darah. Mensuplai oksigen. Ayo, ulangi, Ren. Oksigen. Nah, mensuplai oksigen dalam darah yang dilakukan pada proses pernapasan. Mulai. Sadaqallahul azim.